Mengenal urban farming, konsep pertanian kota untuk masa depan. Seperti apa penjelasannya? Simak terus dalam video ini. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya, Julianto Samosir. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan urban farming. Urban farming itu secara sederhananya adalah kebun di perkotaan atau di kota, yang semua prosesnya mulai dari pengolahan tanah, pembuatan kompos, ya, penanaman, perawatan sampai panennya itu diadakan di kota. Bisa dengan metode hidroponik, dan ada juga yang menggunakan sisa lahan di halaman. Media untuk wadah juga ada yang pakai polybag, ada planter bag, ada yang menggunakan barang-barang bekas, botol bekas, ada yang menggunakan mungkin jerigen-jerigen bekas, ember bekas, apa saja itu yang dipakai di perkotaan. Konsep urban farming ini kita bisa menciptakan ketahanan pangan di keluarga. Situasi sekarang kan lagi sulit ini. Ada banyak toko, perusahaan, pabrik bangkrut, tidak bisa beroperasi. Ada banyak PHK di mana-mana. Dan kalau kita mengetahui konsep urban farming, kita bisa memanfaatkan lahan tempat, ya, di mana kita tinggal dengan menanam jenis-jenis sayur-sayuran, ya, atau tanaman pangan, singkong, ya, jagung, sayur-sayuran, dan ayam, misalnya ternak ayam, sapi. Itu kita bisa mengantisipasi seandainya terjadi krisis pangan. Ya, kita nggak tahu supply yang masuk ke kota ini sampai kapan bisa masuk. Kadang-kadang bisa terjadi juga inflasi, harga semakin mahal, ya, kita nggak bisa, daya beli kita nggak sanggup, ya, apalagi tidak punya pekerjaan misalnya. Nah, dengan menerapkan konsep urban farming ini kita bisa meminimalisir pengeluaran harian. Jadi kita nggak harus lagi mengeluarkan uang setiap hari untuk belanja, misalnya setiap mau panen, ya. Konsepnya itu misalnya tanam 7 pohon untuk tanaman yang durasi panennya lama, misalnya cabai, ya, terong, terus tomat, dan beberapa tanaman yang lain. 7 pohon itu, jadi kita tanam masing-masing 7 untuk rumah tangga, itu sudah cukup biasanya konsep yang saya bawa. Seperti itu. Jadi urban farming itu, kebun di perkotaan itu juga salah satu solusi di kemudian hari apabila terjadi krisis pangan, ya, secara nasional dunia. Jadi kita bisa tetap makan seandainya tidak ada lagi supply dari daerah yang ke kota. Terjadi sesuatu hal misalnya. Nah, itu dia. Jadi ya, jadi bisa kita menjaga ketahanan pangan secara khusus keluarga, ya. Mungkin tidak nasional tapi untuk keluarga kita, meminimalisir pengeluaran, dan kita bisa mengkonsumsi sayuran sehat, seperti itu. Yang berikutnya, urban farming itu sebenarnya kita juga bisa menjadi pemberdayaan masyarakat, ya. Pemberdayaan masyarakat lewat apa, ya? Kita bisa gerakkan daerah di mana kita tinggal, kita ajak mereka dalam bentuk kelompok, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di daerah Jogja, Malang, dan beberapa daerah yang lain itu. Mereka mengajak satu kelompok untuk melakukan suatu aktivitas berkebun yang di dalamnya itu bagi hasil, ya, di kelompoknya. Jadi kita bisa memberdayakan orang-orang yang mungkin tidak ada pekerjaan dan tidak ada aktivitas, yang mendapatkan hasil income untuk kehidupan. Jadi dengan menerapkan konsep urban farming ini dimanapun, di daerah atau di kota, itu kita bisa memberdayakan masyarakat sebenarnya, kerjasama, ya. Jadi kita nanam bersama ini, komoditinya apa, ya, kita mau hias seperti apa, ya. Selain nanti untuk konsumsi keluarga-keluarga, itu bisa menjadi bisnis atau hasilnya dijual yang mendatangkan penghasilan. Jadi kita bisa menambah income, ya, income untuk keluarga, ya, sayuran juga dapat. Jadi kita nggak nganggur, ya. Jadi konsep urban farming ini juga bisa menjadi salah satu solusi dalam situasi saat ini dengan pemberdayaan masyarakat di kota ataupun di daerah. Karena apa?
kita juga bisa membantu hubungan sosial kita lebih bagus ya, dengan pemberdayaan masyarakat, satu dengan yang lain bisa berbicara ya, berkomunikasi. Mungkin selama ini kalau di kota biasanya berangkat jam 7 pulang jam 5, mandi istirahat dengan nonton, tidur, berikutnya rutinitas weekend keluar dengan keluarga, jadi nggak ada waktu untuk bersosialisasi. Nah, dengan konsep urban farming ini, dengan pemberdayaan masyarakat ini, paling tidak di komunitas di mana kita tinggal, kita bisa memiliki hubungan yang baik, seperti itu. Dan ya tentunya urban farming dengan pemberdayaan ini kita juga bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang produktif ya, karena diikuti oleh masyarakat banyak ya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau itu kita bisa desain bagus, buat desain kebunnya yang bagus ya, pemanfaatan ruang-ruang kosongnya itu jadi kali atau jadi kolam, kali-kali jadi kolam misalnya, jadi cantik ya, orang akan tertarik untuk datang belajar. Nah, kita bisa menjadikan itu salah satu strategi bisnis ya, jadi agrowisata ya. Konsep urban farming ini juga membantu untuk di daerah perkotaan, setiap rumah-rumah membuka ruang terbuka hijau. Di kota sekarang ini sedikit sekali ruang terbuka hijau. Dengan sepakat bersama-sama kita bisa membuka ruang terbuka hijau di mana kita tinggal. Karena apa? Karena dengan terbukanya ruang terbuka hijau berarti akan ada sirkulasi oksigen yang cukup bagus, karena tanaman-tanaman kita ini kan menyumbang oksigen ya. Jadi itu juga manfaatnya untuk di perkotaan yang sekarang ini sulit mencari ruang terbuka hijau. Jadi kedepannya harapannya ya, dinas-dinas tata kota ya, atau dinas ketahanan pangan, dinas PTD pertanian atau pertanian, itu bisa bekerja sama membuka konsep salah satu ruang terbuka hijau yang di dalamnya itu ada edukasi tentang bagaimana cara menanam sayuran, dan ada contohnya di sana sayuran-sayurannya. Orang yang datang mau olahraga itu nggak hanya menikmati indahnya bunga ya, terus pohon-pohon peneduh, tapi di sana bisa dapat edukasi penuh juga terkait sayur-sayuran yang menyumbang ya, sayuran-sayuran pangan atau tanaman pangan atau sayur-sayuran untuk konsumsi. Pulang bisa belajar, mungkin bisa terinspirasi dan menanam. Demikian pembahasan terkait urban farming hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan Bapak Ibu Saudara bisa memulai di rumahnya ya. Karena kalau kita simak tadi manfaatnya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk lingkungan, untuk masa depan itu sangat bagus ya. Ya, kiranya video ini menginspirasi, dan di video-video berikutnya saya mau membahas terkait pertanian yang berkelanjutan ya, pertanian yang sustainable ya, itu terkait permakultur. Jadi saya akan buat beberapa seri permakulturnya, itu mulai dari desain kebun ya, pembuatan kompos ya, aerob dan anaerob, pembuatan POC ya, pembuatan pestisida, sampai kepada nanti kedaulatan benih ya, bagaimana kita bisa membenihkan kembali hasil-hasil dari kebun kita. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video berikutnya.